Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang, dan kali ini konten Mas Rang akan ngebahas Mio M3C. Ini motor M3 punya taste banget di sini. Nah, gue nggak panjang lebar, gue pengen tahu semua barang-barang yang ada di Mio M3 ini sama ownernya. Bahkan pun gue belum tahu nama asli ownernya. Jadi kalau di sosial media dia namanya Respati. Nanti akan gue kasih tahu juga sosial media account-nya kayak gimana. Nah, sekarang gue langsung aja ngobrol tentang si Mio M3. Oke teman-teman, gue akan ngebahas dari mulai kokpitnya dulu nih Mas ya. Yoi. Dari kiri. Nih, lo Ember pakai apa nih Mas? Hang. Pakai hang. Yoi. Alasan lo pakai hang? Gue pengen yang kecil soalnya gue suka nyelip-nyelip kan. Kalau gue pakai yang gede suka mentok. Oh, yang agak panjang gitu ya. Yoi. Lo nggak suka ya? Tapi minusnya stang gue jadi getar. Oh, gue pakai ini. Iya, kalau pakai yang model PCX yang gede gitu enak. Enak buat ya, beli. adem ya. Cuman Bener-bener. yang itu buat harian kurang banget Kurang menurut banget gua ya. Kurang banget menurut lo Yoi. ya. Tapi is okay lah buat It's okay. fashion ya. Buat fashion is okay. Nah, gue kembali ke handspad. Lo pakai apa nih? Gue pakai Puig. Puig. Nah, Wah, dia barang, tiga. barang mahal nih ya. Alhamdulillah sih ada rezekinya. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, Lanjut ke lever kiri Mas. lever kiri gue pakai RCB S1. S1. Terus ditambah busa sih biar manis aja. Iya ya. Biar lebih empuk lagi. Sebenarnya antara manis sama biar lo nggak hilang lo ya Yoi. ininya ya. Biar Penyakit kata- banget. Iya penyakit banget cuy. Bener. Masih inget nggak lo harganya berapa nih Mas? Ini gue terakhir berapa ya? Sekitar 200. 200-an. Tapi nggak tahu ya toko lain. Ngomongin Ember udah, ngomongin grip udah, ngomongin lever udah. Gue mau ngomong spion. Kayaknya nih gue tahu nih karena Astuti pakai kayak ginian juga nih cuy. Ini apa nih? 125 jet ya? Kalau gue waktu itu belinya namanya X1. X1. Iya, X1 125 jet tuh bersama ya Mas ya. Tunggu nggak tahu tuh bedanya apa. Tapi keren sih, keren. Iya. Setelah gua ngomongin spion yang karakternya emang X1 tuh nggak ada obatnya menurut gua ya. Nah, lu pakai holder handphone gini merek apa sih Mas? Gup. Merek Gup, Yoi. merek Gup nih ya. Berarti lu ada alasannya pakai ginian tuh. Yoi. Kenapa? Kalau gue kan kadang suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan. Heeh. Sedangkan gue ini lupa sama jalan. Oh gitu. Yoi. Gue pernah nyasar sekali Mas. Terus. Ya udah gue bilang, ya udah korbanin deh. Iya. Ambilin motor pakai ini. Biar Oke. gue nggak nyasar mulu. Biar lo nggak nyasar mulu. Yoi. Oke, berarti alasan lu pakai ini biar nggak nyasar. Yoi. Tapi tadi gue sempat ngobrol ya sama Mas Respati. Kadang-kadang dia gunakan handphonenya buat jadi speedometer. Emang kenapa Mas speedometer lu? Speedometer gue itu dari 0 ke 80 itu normal. 0 ke 80 normal. Begitu 80 ke atas itu suka ngaco kadang-kadang. Oh gitu. Makanya. Oh berarti awal ceritanya gara-gara speedometer lo error, lo Yoi. jadi pakai handphone aplikasi speedometer Yoi. gitu. Gue pakai itu. Pakai ulis. Ulis gitulah ya namanya ya. Iya sih. Itu emang berguna banget tuh Mas. Makanya. Nah Mas, di speedometer lo tapi ada rubahan nggak? Speedometer kalau gua nge-custom ini doang sih papannya. Oh papannya? Itu gua custom di seller sih di Jogja. Heeh. Nah kebetulan gua suka banget sama Deadpool. Kan body gua merah kan. Iya. Ya udah gua bilang, wah Deadpool kayak cakep nih. Ya Ya udah udah. Deadpool. Kalau masukin Deadpool itu di Nah. sini konsepnya ya. Yoi. Nah, oke, setelah gua ngomongin speedometer, gua akan geser ke kanan. Tapi langsung untuk bagian handspad sama handbar sama saya yang di kiri teman-teman. Yoi. Nah, lever kanan lu pakai apa nih Mas? Gua pakai RCB S1. RCB S1 yang radial. Cuman kalau gua lepas sengaja ini. Emang kenapa? totalnya. Suka diputer-puter orang. Oh iya, jadi ntar settingannya berubah. Dulu gua pernah sekali tuh hampir crash gara-gara diputer orang terlalu dalam. Oh, terlalu dalam. Jadi pas lagi lu dadakan ngerem, anjir, langsung Anjir, dalam parah. banget, Itu ya kan? namanya ban belakang udah ngangkat begini Mas. Gue Iya, ngeri iya, pisan iya. kan. Iya. Terus gue lepas aja udah nggak apa-apa. Karena feeling lu pasti berubah. Kaget Nah, gua. terus kalau apa reservoir tank ini, kenapa lu milih KTC? Ini ada bacaannya teman-teman, makanya gue tahu. Iya. Kalau ini iseng sih Mas. Padahal kan yang punya CB kecil ya. Iya, kecil. Gua kira ini nggak terlalu gede. Pas
gue pasang kok gede banget ya kan. Iya. Nah rencananya juga ini pengen gue ganti pakai yang selang HRC tuh. Oke, yang cuman selang doang biar Nah, minimalis ya. Cuman ntar gue umpetin di bawah batok. Oh, jadi clean. emang seolah-olah kayak master standar Nah. tapi sebenarnya udah radialan. Gue nyaru. suka banget sih sama konsep Makanya. kayak gitu. Oke, terus nih Mas, untuk saklar lu pakai apa nih? Saklar gue pakai Aerox, cuman yang sebelah sini gue custom, gue pakai yang 3 titik. Oh, yang bisa off, on sama lampu jauh. Yoi, soalnya kan kalau bawaannya Aerox itu kan dia dari sini cuma 2 kabel. Sedangkan punya Mio 3 kabel. Dan lampu gua udah ubahan kan. Ubahan, gue pusing ya kan. Gue beli lagi saklarnya doang. Dan penpek langsung pasang. Langsung pasang. Baru kabel. Nah, terus ini voltmeter. Voltmeter gue pakai WR3. WR3? Ini Tapi ada maksudnya selain voltmeter ada menu lain nggak nih? ada Apa aja tuh? jam sama suhu. Jam, suhu, voltmeter, ada 3 menu. Yoi. Keren ya cuy ya. Makanya, Keren. Cuman jadi kelihatan penuh banget. Jadi kelihatan penuh ya, tapi ya kurangnya itu, tapi bagi gua keren sih. Karena fungsi juga cuy, modifnya cuy. Bener nggak? Yoi, gue nggak mau namanya masang barang itu nggak fungsi. Iya, gua. cuman variasi doang. doang. Iya. Untuk bagian kokpit atasan ada lagi nggak yang kurang Mas, yang mungkin nggak gue tanyain? Udah sih itu doang, paling baut-baut doang sih Mas. Udah baut. Sebelum gue masuk yang lain, gue mau tanya semua bodinya nih men. Nah, bodinya lo standaran apa lo repaint atau gimana nih? Ini body, kalau ini kan basic Mio Z, Ah, asli Dove warna asli merah. Dove, oke. Waktu itu gue sempat ganti warna nih. Bilang, aduh bosan juga. Karena gue caping repaint, udah gue body baru. Oh, ini berarti body baru. Yoi. Punya Mio M3 tahun 2018. Mio M3 tahun 2018 yang lo pasang di sini. Iya. Sepaket berapa Mas? Sepaket waktu itu, kalau yang 2018 dia spakbor warna merah. Oh, spakbornya warna merah. Berarti ini spakbor nggak lo ganti? Spakbor nggak gue ganti. Masih bawaan Mio. Enggak, kalau ini gantian juga. Gantian Misalkan, juga? Ya ini informasinya penyakitnya dia ini spakbor depan. Itu sering banget patah. Oh, yang goyang-goyang Goyang-goyang ya kan. Ditambah gue pakai ban depan karena agak gede. Iya. Jadi terasa banget tuh ya Mas ya. Oh, jadi lo waktu total ngerombak body nih ke Mio M3 habis berapa Mas? Di total ya, itu 1000-an sih. Ada 1000-an tuh ya. Untuk Yamaha mah kalau untuk body nggak mahal ya teman-teman ya. Beda sama Honda ya. Parah kalau Honda mahal. Cuman Yamaha emang setahu gue spare partnya lumayan. Oke, setelah body mungkin kita akan turun ke bawah kali Mas ya. Nah, gue lanjut ke bagian tengah nih Mas, ya kan. Dari nomor plat yang rapi kayak gini nih gue seneng banget nih. Tapi emang lo ngekonsep ini adalah hitamnya mengkilap. Iya, Apa aslinya Dove lu jadi mengkilap? aslinya Dove ya kan. Ini karena di dressing Iya. jadi mengkilap. Jadi ya kan? mengkilap ya. Iya, padahal biasanya Dove ya kan kayak Makanya, gininya. kan rencananya pengen gue rapin lagi sih. Kalau pengen rapin lagi, lo dovin lagi, tapi Dovin nanti lagi. nggak lo dressing ya? Nggak dressing. Nggak lo Cuma mesin dressing. doang. Itu aja. Oke, gue ngomongin lampu nih teman-teman. Ini lo pakai proyektor. Yoi. Speknya Mas, kasih tau ke teman-teman Mas. Ini gue pakai Proji AS basicnya. Terus bulbnya gue CN Light 30 Sunlight, watt. Terus balas gue pakai Fahid K10 Fahid K10, 35 watt juga. 35 watt juga. Nah, gue juga ganti bowl belakangnya pakai yang Ultimate. Oh, ini berarti bol belakangnya udah upgrade-an lah intinya Yoi. Mas ya. Lo habis berapa Mas? Kalau di total ya semua udah hampir 2000 sih. Habis 2000. Nah, itu udah termasuk ongkos pasang. Oh, retrofit dan lain-lain Yoi. itu ya Mas ya. Oke anjir. Ini buat lampunya nih kelihatan nih kalau orang udah ganti proyektor kayak gini berarti suka jalan cuy. Iya. Kalau Sen, lo pakai apa? Kalau sen gue pakai Bull AS. Ini yang gue lupa berapa wattnya. Cuman karena apa ya? Kalau bohlam kan terlalu biasa aja kan. Iya benar. Nah, Akhirnya lo ganti LED ya. Ganti LED. Cuman ini terlalu terang. Gue pernah ditegur orang nih. Mas lampu sennya slow banget. Iya. Kadang-kadang emang nggak enak juga ya Mas ya kalau sampai Makanya. ditegur orang itu, lebih baik kita menurunkan Kan spek spek. modifikasinya Nah, ya. daripada kita ribut sama orang di jalan lah. Males. Bener. Orang jalan dipakai sama-sama kan. Makanya. Nah terus Mas, yang gue suka nih kaki-kakinya cuy. Ini udah paling epic sih nih. Dan bagi gue racing banget ya Mas ya. Lo pakai apa nih? Kalau untuk kaliper ya, kaliper gue pakai Nissin Samurai. Lo pakai Nissin Samurai 2 piston? 2 piston. Terus Cakram? Cakramnya gue pakai KTC. Pakai KTC. Untuk selang? Gue pakai Hell. Tuh, setupnya keren banget gak cuy? Cuman jatuhnya kayak gini overkill sih Mas. Overkill buat harian ya Mas Buat ya. Bener-bener karena emang sejatinya spek ini dipakai buat balap cuy. Nah itu. Balapin aja Mas. Udah pernah dulu. Oh, udah pernah dulu. Berarti rondolan ini motor. Berarti ini
edisi sakit hati nih cuy. Bener kan? Yoi. Sakit hati di balap, udahlah buat harian tapi speknya spek balap. Yoi. Ceritanya begitu. Yoi. Nah, terus Mas, ban Gue pakai FDR MP76. 76. Yoi. Alasannya lu pakai MP27 kenapa Mas? Kalau- Sorry, 76 ya? 76. Nah, kebanyakan kan 27 tuh. Yoi. Sampai apal gua. Makanya. Alasannya apa tuh? Kalau gua soalnya apa ya? Gua kalau kayak ban nih, gua saklek pakai ban depan itu buat trek basah. Oke. Karena MP76 ini Uh-uh. khusus trek basah. Ah. Karena gua udah pernah pengalaman pakai ban trek kering buat harian tuh gua udah pernah jatuh. Jadi ada trauma buat Trauma. lu. Makanya gua mendingan pakai trek basah deh, nggak apa-apa, nggak awet. Yang penting gua aman di Ya, jalan. betul. Karena nyawa nggak ada yang jual Nah, cuy. cuy. Tuh, satu. Pelek udah pasti dong. Apa Mas? Kasih tahu teman-teman dong. Gua pakai RCB SP522. Nah, pertanyaannya, ini kan buat balap ya? Yoi. Ini gue jujur gue nanya, ini kan buat balap. Ah. Kebanyakan rata-rata pakai kayak Amo itu SP801 ya. Yoi. Kenapa lo pakai ini? Kalau pakai ini sama edisi sakit hati. Kenapa tuh? Kenapa cerita ke teman-teman? Jadi gue tadi pengen yang SP811 kan. Heeh. Gue nelpon ke suppliernya. Heeh. Ternyata itu barang sisa satu. Oh, anjir. Terus Sisa satu ditambah gak lama itu barang laku. ya berarti lo nggak dapet dong. Nggak dapat ya kan. Heeh. Sedangkan ini budget tuh udah ada. Heeh. Daripada kepake yang lain ya udah. Gak apa-apa gue pakai SP522 dulu. Heeh. Ada Akhirnya, rezeki lagi ada rezeki nanti lagi, baru tebus update. yang 801 ya. Ah. Tapi tadi kayaknya kalau di repaint ganteng nih teman-teman. Makanya. Lo pengen repaint rencana Mas? Rencana pengen gue repaint. Kasih tau dong Mas. Kalau rencana gue nanti pengen repaint Brad Silver, Heeh. Brad Silver namanya. Sama bottomnya ntar gue hitemin lagi. Lo hitemin lagi biar kontras ya. Yoi. Asik banget tuh. Sama Dik sih rencana. Oh iya, Kayak kenapa gua dis kasih. lo? Soalnya nih waktu gue mesen, Heeh. gue mesennya hitam. Oh, lo pengen lo hitemin. Ah. Terus Mesennya hitam, datangnya gold. Heeh. Sedangkan waktu itu gue pakai pelek standar warnanya silver Ah, kan. Waktu itu masih masuk Masih nih. cakep dilihat deh. Begitu gue pakai ini, kok terlalu apa ya? Terlalu monoton banget. Iya bener-bener ya bener Makanya. ya. Tapi rencana pengen lo ganti KTC juga. KTC kalau nggak motowan. Kalau nggak mau towan, oh biar kayak Astuti cuy. Yoi. Cakep itu. Oke, depan ada lagi nggak Mas gue yang kurang? Paling sih ganti stainless terus. Oh iya, stainless, baut-baut apa stainless juga ya, Ah. warna biru, rainbowan gitu ya. Yoi. Oke, lanjut ke tengah. Ada apaan di tengah? Sekarang gue masuk bagian kiri, tapi Yoi. gue mau ngomongin bagian dek-dekan dulu. Dek-dekan lo ada yang berubah nggak nih Mas? Deck sih standar. Lo standar, lo nggak ngelakuin treatment apapun nih buat dek-dekan? Paling sih dressing doang sih mas. Lo perawatan di dressing ya? Yoi. Keren Cuman sih. sempet ada trouble waktu itu gua nyuci salah satu tempat. Heeh. Itu dressingnya kayak kurang lah. Heeh. Akhirnya pas motor kejemur dia putih-putih tuh. Akhirnya Anjir, kayak pakai semir ban ya. Yoi, Wah, itu parah. parah sih tuh. Nah, berarti lo cuman ganti baut-baut stainless nih ya? Yoi. Nah, kita lewatin. Gue mau ngomongin jok. Ini jok ganteng banget modelnya coy. Lo bikin di mana nih Mas? Gua bikin di Blacksmith. Kemayoran. Yoi, Kemayoran. Kemayoran. Berapa nih? Gua waktu itu bikin 400. 400 cuy. Tapi emang keren banget shape-nya cuy. Yoi. Anak-anak Vario kayak gini kan. Pernah gue liput dan ini keren banget ditaruh di Mio. Nah, Gokil sih. Gua ngomongin geser ke bagian behel. Ini behel lo udah Kevlar nih Mas. Ya? yoi. Nah, alasan lo nggak Kevlar kenapa? Karena kan jujur ya Mas, Ah. skill gue cuma tahu WTP nih. Yoi. Kenapa lo milih Kevlar? Kalau Kevlar kayak cakep gitu loh. Iya ganteng ya. Ganteng. Gue ngeliatnya juga ganteng, kayak serat-seratnya kelihatan banget cuy. Iya, sekarang dulu gua pakai bel chrome. Oh Kruman. Cuman Iya. kan gue pengen ganti, istilahnya pengen motor kayak nggak terlalu kecering banget lah, pengen yang kalem, ya udah gue Kevlar. Akhirnya lo Kevlar, tapi keren banget. Lo Kevlar ini berapa duit Mas? Gue Kevlar ini waktu itu sih total ya, itu gue habis 1,6. 1,6. Behel doang. Behel ini Kalau behel doang inget gak? behel Kira-kira aja. 400 400. 400-an. 400 ribu cuy. Behel doang, tapi ganteng parah sih. Gue lanjut ke bawah tapi dari belakang juga cuy. Suspensinya, wah ini nggak pantas taruh di Mio, sama kayak di Amo ya, nggak pantas kita Yoi. kayaknya. Mahalan soknya. Parah emang sih banget. Gue tahu ini sok karena gue pernah punya. Iya. Lo pakai Ohlins. Nah, Kenapa lo milih Ohlins dari sekian banyak banget merek sok? kalau gue dulu sempet pakai KTC Oke. sama YSE. Cuman Cuman karena mungkin postur gua sama cara bawa gua lebih nyaman ke sini. lo lebih nyaman ke sini. Nah. Tapi maksudnya gini, bukan karena merek kan mas? Merek sih juga. Oh merek juga ya. Yoi.
Merok, fashion, wah udah lah tuh ya. Yoi. Tapi dari sekian sok yang pernah lo pakai, ini masih paling nyaman. Masih paling nyaman. Kalau dibilang empuk masih bukan yang ya sama kayak TC. Cuman kalau urusan stabil, gua pegang ini. Megang ini deh. Wah anjing. Emang di sini harga nggak bohong. Berapa duit mas kalau buat Mio mas? Waktu itu gua angkut 3.000. 3.000. Yoi. Masih garansi gak nih? Masih garansi. Wah anjir, barang baru coy. Yoi. Ngehe sih. Ngehe banget ngelihat Mio pakai Olins tuh ngehe. Anjir. Nah, gue geser lagi ya ke bagian body. Ini body emblemnya beda nih. Yoi. Lo pakai apa nih mas? Emblem waktu itu gua beli di marketplace sih mas. Oh, lo beli marketplace. Tapi emang konsepnya gini aja, hitam. Tadinya silver. Tadi silver. Oke, kita pindah ke bawah. Box filter lo Kevlar juga nih mas. Yoi. Dari Zano juga. Yoi. Ini keren banget sih. Ini keren banget cuy. Terus lanjut mas ke bawah. Gua ngomongin CVT. CVT emang bawaannya silver gini atau gimana? Bawaannya asli hitam. Asli hitam. Terus Cuman gua repaint. lo repaint Yoi, gua repaint. Dan jadi ini silver. Silver. Dan ini udah pernah bopak. Udah pernah bopak. Yoi, ini dempulan sini aslinya nih. Oh, aslinya dempulan itu. Yoi. Oke. Nah, mas, gue lihat kan bawahan lu standar samping lu chrome nih. Kenapa standar 2 sama selaan enggak? Nah, kalau yang ini standar samping. Waktu itu karena kalau ini kan standar samping itu miring nih mas. Iya. Gue nemu di bengkel. Jadi gue pasang. Sampai sekarang ya udah jadi hak milik. Jadi hak milik. Yoi. Tapi emang sebenarnya pengen konsepnya hitam aja sebenarnya. Asli pengen gue hitamin lagi. Aslinya pengen ditemin lagi. Emang beberapa orang-orang yang pengen kelihatan original, pengennya tuh bukan chrome cuy. Tapi emang warna-warna kalem. Yoi. Lebih enak dilihat sih. Salah satu contohnya adalah Mas Respati ini. Dia pengen warna kalem banget dibuat di motornya karena motor bersih itu nggak harus chrome. Nah, oke, Mas, untuk bagian sini gua nggak ada komentar ya, tapi gue mau ngebahas masalah CVT. Yoi. Ceritain ke gue dong, biar teman-teman tahu racikan buat Mio M3 CVT-nya kayak gimana sih mas? Biar teman-teman tahu. Kalau untuk racikan ya, ini gua riset. Iya. Riset sendiri. Gua belum tahu nih. Nggak apa-apa. Gua Cocok nggak sama teman-teman ya? Nah. Karena kan cara bawa mesin itu juga beda. Sama rute yang lo lewatin, bener setuju banget. Tapi lo share dong mas ke teman-teman gue. Lo pakai apa aja nih mas? Kalau untuk puli depan itu standar di custom. Oke. Bubut derajat tuh ya. Terus. Krok jalur roller krok. Oh iya tahu gue tahu. Terus. Untuk roller gue pakai standar Xeon. Oh, roller lo pakai standar Xeon. 10 gram. 10 gram. Yoi. Lanjut mas. Terus untuk fanbel gue standar. Fanbel standar. Untuk mangkok itu gue bolong-bolongin. Oh iya mangkoknya lo bolong-bolongin terus. Cuman dalamnya gue kartel. Oh jadi kayak ada itu ya. gitu. Nanti gue kasih contohnya teman-teman biar teman-teman nggak bingung apa sih yang dibolong-bolongin dan di kartel kayak gimana. Lanjut mas. Dan untuk kampas ganda gue pakai aftermarket. Aftermarket apa mas? Masih pakai Daytona. Pakai Daytona. Nah, ada lagi. Per CVT gue pakai Prodigy 1000 rpm. 1000 rpm. Aerox. Terus untuk per sentinya gue pakai Beat Carbu. Biar teman-teman tahu juga, mungkin gue akan tanya berat badan Mas Respati ini berapa sih? Karena settingan CVT-nya kayak gitu. Berat lu berapa mas? Berat gue sekarang 56. 56 dan ini CVT settingan kayak gini udah oke banget sama lo. Menurut gue oke banget. Menurut lo oke banget. Nah, gak resep ya kayak teman-teman kalau kita udah ngomongin CVT tapi nggak ngomongin mesin. Mungkin Mas Respati akan sharing-sharing nih. Mesinnya kayak gimana sih mas? Yang setup di Mio lo ini? Kalau sekarang gue lagi pakai 54. 54. Terus nokennya gue standar di custom lagi. Oke, lo bubut lagi. Terus untuk yang lain-lain gue lost packing atas. Oh, berarti lo nggak pakai packing atas, ngejar kompresi. Yoi. Lanjut mas. Terus untuk klep gue standar sih. Klep lo standar. Standar, cuma di scrap doang. Oh, jadi biar agak dalam ya. Oke. Jadi itu tuh teman-teman settingannya. Itu mas, kita udah ngomongin CVT, kita udah ngomongin mesin. Dengan berat badan lo yang 56 kilo, ini motor pernah top speed di berapa mas? By GPS? Pakai GPS itu CP23. CP23. Pernah di GPS itu 131. 131. Di max itu cuma 100. Di max error cuma kan. 100. Ya udah akhirnya gua sini CP23 ya. Berarti kita ambil rata-rata top speed motor si Mio ini adalah di 123 km per jam. Minumnya apa nih mas motor? Minum nah ini motor ceritain ke teman-teman. Ini motor hebatnya nih apa ya, menyusukin dompet gua. Oh gila, jadi Yoi. Wah saatnya bos gua miskin nih. Yoi. Gua minumnya premium aja. Tiba-tiba bos gua lagi gajian nih. Gua berbet-berbetin lah gitu ya mas. Iya, gitu. Berarti lo minum sehari-harinya apa sebenarnya kalau buat gawe? Kalau Pertamax sih kalau gua. Pertamax biru. Yoi. Oke, terus kalau
Tapi premium masih bisa. Premium masih bisa. Apa? Paling minim Pertalite. Premium masih bisa nelan dia. Masih bisa nelan. Ada kendala nggak? Paling gampang panas kalau Gampang pakai premium. panas teman-teman. Jadi kalau ada rezeki Mas Respati biasanya minumnya premium biru. Yoi. Premium biru, sorry, Pertamax biru. Yoi. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika mepet banget nih di akhir-akhir bulan Yoi. premium. Oke, itu teman-teman bagian kiri dan mesin serta CVT. Gua akan ngomongin bagian kanan ya. Tapi sebelum gua ngomongin bagian kanan, gua mau tanya jawab dulu karena gua ngelempar pertanyaan di Instagram dan ini harus dijawab sih sama yang punya motor, yaitu Mas Respati nih. Untuk pertanyaannya gue siapin. Gue masuk ke pertanyaan pertama nih Mas. Yoi. Dari Muhammad Fajar. Modifikasi itu kuncinya apa sih Mas buat pemula? Yang pertama sabar. Sabar. Terus sabar kayak nyari konsep, lu harus nentuin budget lu berapa. Yang kedua jangan maksain. Jangan maksain. Yoi. Oke. Pertanyaan kedua dari Mas Yudo. Waduh. Di mana letak point of view terbaik Mio M3 lo terkait konsep modifikasi? Jadi posisi angelnya yang mana nih Mas yang menurut lo cantik banget? Kalau gue sih biasanya ngambil angel tuh dari bawah sebelah kanan. Berarti sok depan ya, kaki-kaki depan ya? Yoi. Kalau dibanding belakang, lo milih Kalau mana? belakang gue dari sebelah sini. Dari kiri ya, Yoi. kiri belakang. Karena lo mamerin sok belakang, kalau yang depan mamerin kaki-kaki di depannya. Yoi. Terus pertanyaan ketiga dari Mas Zulfan. Kenapa harus RCB palang 5 kok nggak yang palang 8 Mas velgnya? Nah kayak yang tadi, barangnya susah cuy. Barangnya susah cuy, tadi udah jelasin. Oke, lanjut ya. Dari Mas Raffi, spek mesin dan CVT apa aja tuh? Udah dijelasin juga teman-teman. Sedikit tambahan ya. Gue pakai injektornya R15 V3. Terus total body gue standar. Total body standar, injektor pakai R15. Itu tambahannya teman-teman. Lanjut dari Mas Dava. Mas Dava, akhirnya Mio itu iya. Akhirnya Mio M3 juga ya, biar kita nggak bosan ke Mio Karbu terus. Lanjut. Lagi dari Dava juga Mas, kenapa Mio seri itu yang dimodif? Kenapa nggak Mio yang lain? Karena kan kayak gua digabung di Proper Mio ya, itu banyak banget Mio Karbu nih. Benar. Sedangkan gua pengen beda. Dan di Proper Mio tuh Mio M3 cuma ada 3. Cuma ada 3, sesuai namanya ya. Yoi. Mio M3, Mio cuma ada 3. Iya terus? Akhirnya kayak gua senang aja gitu sama di body. Soalnya kayak lakukannya kan lancip gitu ya. Asik. Jadi itu alasannya teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya. Gak pengen review helm untuk daily use Mas? Pengen, tapi nanti ya. Nah, ini dari pengepul barang. Mas, apa benar kalau helm dimasukin ke bagasi jadi helm in? Kalau dikeluarin jadi helm out? Jawab lu. Ini bangke ya pertanyaannya. Pertanyaannya bangke emang ngehe nih pertanyaannya. Ntar aja gue jawab langsung lah ke orangnya. Langsung nih, lu tahu kan ya akunnya siapa? Tahu. Oke, lanjut ke Fahruri. Lampu LED yang cocok untuk harian Mas? Lampu LED ya. Kalau gua dulu pakai RTD itu awet ya? Awet. Kalau di level M3, pakai 6 cc tuh, lu kalau lampu jauh kayak nyari kuntilanak di atas gitu. Anjir, ketinggian. Tinggi banget. Oke, lanjut ya Mas ya. Dari Proper Mio. Wah, dari adminnya nih. Kira-kira dengan memodif Mio-nya menjadi seperti sekarang, udah berapa cewek yang dibonceng? Mampus lu. Anjir ya. Ngehe gak tuh pertanyaannya? Jawab lu, jawab. Kalau berapa cewek ya? Paling cewek gua doang. Elah, serius nih. Terus sisanya adik gua cewek. 2, Mak gua, 3, tante gua, 4, sama cewek kantor. 5. Nah, ini ada dari satu akun juga nih. Kira-kira ada niatan nambah Mio Karbu nggak? Ada. Tapi? Partnya sekarang lagi digoreng cuy. Iya, harganya tai. Parah cuy. Males. Lanjut ya. Terus Mas Rang, M3-nya Derian nggak kalah ganteng loh. Nah, tanggapan lo buat M3 Mas Derian gimana nih Mas? Itu juga M3-nya juga ganteng sih. Berarti proper untuk di-review ya? Kalau menurut gua proper. Dan dia lebih kencang dari gua. Anjir. Parah. Ntar kita kasih ininya kali, fotonya di sini nih. Yoi. Biar ntar next kita review. Oke, lanjut Mas. Jok Mio lo licin nggak sih Bang? Kagak sih. Karena udah diganti sih lo Mas. Tapi orinya licin nggak? Orinya parah. Orinya parah. Yoi. Oke, lanjut ya Mas ya. Mas, kiblat ini motor modifnya ke arah mana? Dari Mas Faizal Sani 21. Ke arah mana ya? Kalau yang gue lihat ya M3 ini sorry. Kebanyakan kalau nggak trondol, taillook. Benar. Terus? Sedangkan gue trondol gue udah pernah, taillook udah pernah. Jadi gue pengen yang simple aja sekarang. Elegan. Oke, lanjut ya Mas ya. Dari RBJDK,
Hal apa sih yang paling sulit lagi ngebangun motor ini, Mas? Nah, M3 itu serunya spare partnya jarang. Spare partnya jarang. Susah nyari yang istilah PNP ke dia nih. Lu kadang harus ngakalin. Oke, jadi nggak asal PNP langsung pasang ya. Yoi. Jadi hunting-huntingnya dan modif-modifnya itu bikin ada seninya, cuy. Yoi. Bener nggak? Yoi. Lanjut ya. Kenapa pakai piringan yang gede sih? Nggak 220 aja? Nah, gue sempat pakai 220. Heeh. Terus gue iseng kan. Heeh. Pakai 260 kayak cakep nih. Heeh. Pas gue coba overkill. Tapi 220 sama 260 lebih enak mana? Lebih Buat harian ya? Buat harian ke 220 sih. 220 ya Mas ya. Oke. Itu tuh dari Bintang RC. Thank you banget Mas. Sedikit tambahan Mas, kalau Gimana? 220 dipasang di ini kayak merek PSM. Lu harus sedikit custom di bagian bracketnya. Oke. Atau lu bikin bracket khusus ya. Yoi. Itu tuh teman-teman. Jadi nggak asal langsung PNP, paksain paksa. Yoi. Lanjut. Dari Mas Tri Budiman 10. Bang, modifnya habis berapa duit? Sebutin loh. Bulky aja angka gedenya. Bulky ya. Udah mau ongkos pasang tuh. Iya, sama motornya sekalian. Kalau motor dia waktu gua beli second itu 6.000. 6.000. Terus untuk modif semuanya total ya 13 tambah 6.000 jadi berapa tuh? 19-an. Belum riset-riset yang lainnya tuh teman-teman. Lanjut dari Thomas Aquino. Bangun Mio susah nggak sih khususnya untuk spare partnya? Apakah susah? Tadi udah dijawab. Ini bangun Mio ini susah banget cuy nyari spare partnya karena nggak banyak yang bisa PNP. Oke, dari Budi Balok. Budget modifnya berapa Mas Rang? Tadi udah disebutin, total 19 juta. Dari Mirza, lampunya itu masang di mana Bang? Kalau masang ya, pertama gue bikin di daerah Tangerang. Namanya Maha Variasi. Nah, terus masih standar kan. Nah jadi dia pindah tempat dan jauh juga. Gue pindah ke Depok di Pendawa. Pendawa di situ teman-teman. Kemudian dari Respati ini dia sendiri, Bang Mio-nya mabur ya, MBR enggak? Lember. Iya, Mio lember enggak? Parah sih. Parah. Alay cuy. Itu gara-gara spek mesin. Iya, nggak usah temenin. lanjut. Gue lanjut dulu. Dari Rio. Bang, beli motor habis berapa? Modif habis berapa? Nah, itu udah dijawab tadi. Oke, dari Giova. Bang, ada rencana pakai kopling nggak? Sama rekomendasi Matic yang cocok dong buat harian. Kalau Matic ya kopling dulu. Kopling. Ada rencana nggak pindah ke kopling? Nah, sebenarnya motor impian gue dulu tuh M-Making. Cuman gue nggak mau ribet sendiri di lampu merah. Benar. Terus. Ya udah akhirnya gue harian pakai Matic aja lah. Pakai Matic. Terus Matic yang harian yang cocok nih Mas menurut lo? Harian yang cocok ya. Kalau gue sih lebih ke beat. Beat ya. Cuman joknya keras. Irit juga. Wah, anjir tuh joknya. Tai kayak papan sih. Emang tuh amoy aja ngehe joknya. Lampu depannya uns banget. Iya doi. Proji. Ini dari Mas Oki HVRC Bandung. Dari Mas Dika. Kapan nih meet up dan touring bareng nanti ya? Insya Allah direncanain. Semoga ada waktunya Mas ya. Waktunya nggak ada cuy. Waktunya mahal. Lanjut. Dari Mas Rizky, Projinya tadi udah disebutin pakai MH1 ya Mas ya. Pakai MH1 tapi udah di-upgrade cuy. Kalau lo ke-skip, lo mundur lagi tuh. Dan rencana sih pengen gue ganti. Pengen lo ganti. Pengen pakai bilet, pakai Fahid ya. Anjir terang tuh, yang E3 ya. Ganteng itu cuy. Lo kalau pakai ini akhirnya lumayan cuy. Karena HD ya Mas ya, masih produk lama. Lanjut nih dari Mas Pandu. Mas, lampu utama yang buat Varioku biar terang tapi nggak menyilaukan apa ya Proji nih kayak M3 ini itu udah cukup banget cuy. Sekarang banyak tuh standar terang ya. Lagi dinaikin tuh. Jadi modelnya kayak ori kalau emang nggak pengen ngerubah, maksudnya dengan ngerubah bentuk ya. Karena mungkin ada beberapa orang yang pakai Proji nggak cocok Mas ya, pakai standar terang. Bagus tuh Mas Pandu. Nah, kalau ngomongin bagian kanan, ini nggak jauh-jauh dari sektor knalpot nih teman-teman. Kalau untuk knalpot lo pakai apa nih Mas? Knalpot gue pakai HM, cuman gue bawa pulang. HM tuh apa? Ampang Hong Motor kalau nggak salah. Ampang Hong Motor. Lo waktu beli berapa Mas? Waktu beli tuh 400. 400? Cuman gue bawa pulang. Lo bawa pulang karena nggak sesuai sama spek lo yang tadi lo bilang ya? Sama suara gue nggak demen. Emang kenapa suaranya? Terlalu apa ya? Dia kalau terlalu garing gitu kalau lagi RM tinggi. Oh terlalu garing. Nanti gue akan coba nyalain motor ya biar teman-teman tahu suaranya kayak gimana. Tapi gue coba lanjut dulu. Nah, di sektor ini nih keren banget nih teman-teman. Tutup kipas ya. Lo Kevlar juga Mas ya? Yoi. Nah, ini kenapa lo milih Kevlar?
tapi tutup knalpot nggak di Kevlar cuy. Iya, aneh nggak tuh dulu ya tuh. Padahal sininya Kevlar kan nyambung nih. Tapi ini nggak di Kevlar, sayang banget. Lo bisa ceritain nggak teman-teman? Nah, alasannya gimana? Ini tadinya satu set Kevlar. Cuman waktu itu gue lagi BU nih. Oh, lo lagi butuh duit. Gue pikir seorang Respati yang motornya begini, duit mah ada terus. Soalnya Ternyata ada butuhnya juga. kalau gua gaji yang megang nyokap. Oh, gaji yang megang nyokap. Gue udah anak sekolah nih, kalau tiap pagi nih, Mak minta duit. Oh, jadi lo kasih full baru lo minta. Yoi. Terus kenapa nih? Kok tadi kan lo bilang BU, tadi berarti sebelumnya Kevlar. Kevlar juga. Oh gitu. Ntar gua kasih fotonya deh. Ntar gue tunjukin fotonya teman-teman. Nah, Mas, ini berapa duit nih untuk tutup apa? Kipas. Kipas waktu itu 320. 320-an. Tutup knalpot 330. 330 dan mungkin range-nya dari 300 sampai 500 ya. Yoi. Karena di rata-rata teman gue tuh 500-an Mas biasanya. Oke, untuk kaki-kaki belakang, lo pakai velg yang sama nih ya, RCB ya. Ban Gue pakai FDR P27. Nah, kenapa beda lo depan belakang biar teman-teman tahu? Nah, kayak tadi gue bilang, gue yang penting ban depan trek basah. Depan trek basah, ban belakang mengikuti. Ban belakang mengikuti. Dan gue tadinya pakai Maxxis. Jadi itu ban kayak batu. Keras. Gue nanya sama anak Pro Mio, besarannya P27. Ternyata emang iya sih lebih empuk. Tapi di antara ban yang udah lo pernah pakai, ban apa yang paling enak buat belakang dan buat depan? Kalau depan lo kayak nggak nego tuh ya Mas, harus MP76. Kalau gue dulu pakai TRC Fasi Pro. Depan. Yoi. Sama ini enak mana? Sama ini. FDR. Kalau main lengket-lengketan ya? Lengketan di Fasi Pro. Lengketan pasti Pro, tapi Fasi Pro itu agak keras. Agak keras. Jadi itu kekurangannya. Akhirnya lo milih ini. Kalau belakang, apa aja pilihannya? Kenapa lo pilih ini? Kalau ini gua incer desain ininya sih. Dia kan agak ceper. Oh iya, pendek ya, pendek Yoi. ya. Oh, ganteng sih ya. Terus sama komponnya sih empuk. Komponnya ya, bener. Terus ada rencana opsi lo ketika nih buat teman-teman juga perbandingan. Tapi kita tanya sebagai Mas Respati sebagai narasumbernya. Ketika MP27 nggak ada, lo akan ganti apa buat belakang? Kalau gua ke Maxxis Green Devil sih. Maxxis Green Devil. Untuk depan, ketika MP76 nggak ada, lo ganti apa? Pasti Pro udah. Udah, itu doang pilihannya. Jadi gitu teman-teman. Nah nih ada yang beda juga teman-teman dari dalamnya ini nih. Jadi tangkinya tuh beda cuy. Jelasin ke teman-teman Mas. Kalau tangki kebetulan gua upgrade. Jadi kan asli dia nih 4,2 liter. Oke. Dan ini jadi 6 liter. Jadi 6 liter. Nah, terus yang jadi imbasnya lah bagian spakbor bawah. Bagian spakbor bawah. Itu kalau diperhatiin banget sebelah sini tuh ada mangap dikit karena ketekan. Ketekan ke bawah ya Yoi. Mas ya. Tapi kan dengan ketekannya itu Mas Respati dapat impact 2 liter sendiri. Itu 3 liter. 7 liter ya? Ini 6 liter. 6 liter. Berarti 2 liter sendiri penambahan itu banyak loh Mas, 2 liter. Makanya. Jakarta Puncak nyampe loh. Yoi. Bener nggak? Yoi. Ada lagi nggak Mas yang kurang dari yang gua tanya ke Mas Respati biar Mas Respati bisa nambahin? Paling kayak ya baut-baut doang sih Mas. Baut-baut full stainless terus apa lagi? Sisanya udah ya. Oke, yang terakhir teman-teman. Setelah Mas Respati modif kayak gini, ada modifan lain apa? Ada konsep pengen dirubah lagi nggak Mas? Konsep lain sih ada. Apa tuh? Kasih tahu teman-teman, apakah repaint, apakah chrome, apakah karbon lagi atau gimana? Kasih tahu Mas. Ya, paling yang pasti banget ya, gue ini pengen Kevlar lagi. Oke. Sama moncong knalpotnya. Oke. Ini kan dia sistemnya kayak yang lain tuh, ada end cap-nya. Cap-nya pengen gua Kevlar. Oke, cap-nya pengen Kevlar ya. Berarti itu aja ya. Yoi. Thank you banget nih Mas buat waktunya dan Mas Respati, gua kasih closing statement buat teman-teman. Kalau menurut gue ya, yang penting lu jangan maksain, jangan pakai part KW. Jangan pakai part KW, apalagi Mas? Sama apalagi ya? Tentuin konsep sih. Tentuin konsep. Jadi yang pertama tadi apa Mas? Jangan maksa nih. Jadi duit lo seberapa? Ya lo tentuin deh Mas ya. Yang kedua jangan pakai part KW karena part KW itu taruhannya nyawa cuy. Dan gak enak dilihat. Dan yang terakhir adalah tadi konsep. Tentukan konsep. Konsep lo harus cakep banget. Oke, thank you banget Mas Respati. Waktunya. Assalamualaikum.